Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya akan memaparkan sedikit hasil dari proposal yang kami kerja. Jadi nama perusahaan kami yaitu PT Navi Jerman. Jadi di samping ini adalah logo dari perusahaan kami. Baik, langsung saja informasi tentang bisnis yang dijalankan. PT Navi Jerman Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri Jerman yang memproduksi baju kaos untuk memenuhi kebutuhan standar masyarakat Indonesia sebagai prioritas dan berupaya melakukan ekspor ke luar negeri. Perusahaan ini berlokasi di Kota Makassar dan berkontribusi dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan negeri menjadi lebih baik. Perspektif masa depan dengan produk yang berkualitas akan menciptakan kepuasan dan menimbulkan kepuasan pelanggan sehingga dapat memicu adanya loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, kami yakin bahwa perusahaan kami ke depannya akan menjadi perusahaan salah satu yang besar dan terkemuka secara nasional, bahkan skala internasional. Jika perusahaan kami mulai berkembang lebih maju, kami berencana untuk berekspansi secara ke pelosok Indonesia. Segmentasi pasar yang akan dimasuki segmen pasar PT Navi Jerman Indonesia dari segi geografisnya adalah pasar yang di wilayah Indonesia, baik perkotaan maupun pinggiran kota. Secara demografis menargetkan semua jenis kelamin dan kategori usia tertentu seperti remaja dan dewasa. Secara psikologis, produk PT Navi Jerman Indonesia menargetkan untuk kelas sosial menengah ke bawah. Produk yang dihasilkan, jadi ini adalah contoh dari produk yang kami hasilkan. Produk yang kami hasilkan adalah baju berbahan kaos polos atau bermotif yang memiliki varian lengan panjang dan lengan pendek yang memiliki model dan berbagai varian warna, mulai dari warna primer seperti merah, kuning, biru. Tentu kami akan melihat tren fashion atau permintaan dari pasar yang bisa kami pertimbangkan untuk diproduksi. Dari jasa pelayanan, kami memiliki jasa pengantaran oleh distributor resmi yang telah terdaftar dan bekerja sama dengan perusahaan kami. Begitupun dengan layanan konsumen yang menerima pesanan, melakukan riset pasar, menerima suara konsumen, dan memantau tren yang terjadi di pasar. Penetapan harga, selain mempertimbangkan dengan baik, akhirnya perusahaan kami telah menetapkan harga baju kaos adalah 30.000 per lembar. Pelaksanaan distribusi yang kami lakukan adalah kepada sasaran pasar yang telah ditentukan dan wilayah yang mengajukan permintaan kepada perusahaan kami sebelumnya. Promosi yang dilakukan, strategi pemasaran PT Navi Jerman Indonesia adalah melalui distributor resmi perusahaan secara offline yang sebelumnya telah melakukan kegiatan penawaran langsung dan pemesanan dari pelanggan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi di Indonesia. Pengembangan produk, strategi pengembangan produk kami yakni dengan memberikan beberapa varian produk sehingga tidak monoton sehingga konsumen memiliki pilihan. Jadi kami juga melihat tren fashion yang berkembang dan melihat dari pelanggan. Jadi kami mempertimbangkan kemampuan perusahaan kami, evaluasi tentang kelemahan
kelemahan dalam perusahaan kami, yakni sarana dan prasarana yang bisa berkembang sewaktu-waktu dan memiliki fitur lebih maju serta harga yang tinggi. Oleh karena itu, kami melakukan pemilihan teknologi yang berkualitas, fitur yang mendasar dan fleksibel dengan harga yang sesuai. Selain itu, adanya persaingan pasar dengan perusahaan sejenis, sehingga kami akan terus berupaya menjadi yang terbaik dan berkembang dengan kreatif dan inovatif. Terakhir, adanya fluktuasi ekonomi sehingga kami bisa melakukan peramalan atau forecasting untuk perkiraan apa yang terjadi di masa yang akan datang, seperti inflasi, permintaan dan penawaran. Ini adalah neraca permulaan perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa PT Navigator Indonesia dapat mengalami perputaran atau balik modal jika mampu menjual baju kaos sebanyak minimal 1.544 unit, atau ketika perusahaan tersebut telah mengalami break-even point saat angka penjualan sudah mencapai 46.333.330, sehingga penjualan di atas angka kuantitas dan angka penjualan tersebut terhitung sebagai keuntungan perusahaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.